Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti, banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya, mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik, kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan, ikut komunitas sosial, itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas, channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya,
Seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi, politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya, mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik, kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi, politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya, mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik, kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan.
Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti, banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya, mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik, kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini.
Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal,
demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena.
Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan, ikut komunitas sosial, itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur.
Jati kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi. Tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks.
tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti, banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya, mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik, kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan, ikut komunitas sosial, itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah,
Sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar.
Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, ngebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang,
politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi. Tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, nggak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Nggak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten,
tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kaya dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kaya dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita.
Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya, seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi. Politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya. Mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun. Padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik. Kampanye butuh biaya gede. Dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan, ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus cool. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas. Halo semua, balik lagi di Kita Bahas. Channel yang bakal ngebahas hal-hal besar dengan cara yang santai tapi tetap ngena. Hari ini kita akan menyelam ke topik yang agak panas, yaitu isu politik di Indonesia. Tenang, kita nggak akan sok-sokan jadi pengamat politik, tapi kita bakal bahas secara jujur, menyeluruh, dan tentu aja pakai gaya kita sendiri. Politik nggak sekadar pemilu. Buat banyak orang, politik itu kayak dunia yang ribet, kotor, dan penuh tipu daya. Tapi sebenarnya, politik itu ada di sekitar kita, mulai dari keputusan harga BBM naik, pembangunan jalan tol, sampai siapa yang jadi pemimpin di kota atau negara ini. Semua itu adalah hasil dari proses politik. Tiap 5 tahun sekali, rakyat Indonesia disuruh milih presiden, DPR, sampai kepala daerah. Tapi yang jarang disadari, politik itu jalan setiap hari, gak cuma pas kampanye atau pemilu. Masalah utama politik Indonesia. Nah, sekarang kita bahas beberapa isu utama dalam dunia politik kita yang masih jadi PR besar. Korupsi merajalela. Korupsi itu udah kayak penyakit menahun di negeri ini. Gak peduli siapa presidennya, selalu ada pejabat yang ditangkap KPK. Ironisnya,
Seringkali yang ditangkap adalah orang yang dulu teriak-teriak soal anti korupsi, politik dinasti. Banyak banget posisi strategis diisi oleh keluarga dari pejabat sebelumnya, mulai dari bupati, wali kota, sampai gubernur. Jadi kayak sistem turun-temurun, padahal seharusnya demokrasi itu terbuka buat siapa aja. Uang sebagai senjata politik, kampanye butuh biaya gede, dan banyak calon pejabat akhirnya beli suara dengan politik uang. Akhirnya yang duduk bukan orang yang kompeten, tapi orang yang punya modal besar. Polarisasi dan fanatisme politik. Setiap kali pemilu, masyarakat kayak dibelah dua. Ada yang dukung A, ada yang dukung B. Tapi bukan cuma beda pilihan, sampai saling hujat, fitnah, bahkan putus pertemanan. Padahal, demokrasi itu justru butuh keberagaman. Kebijakan gak konsisten. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah berubah-ubah. Misalnya, hari ini harga BBM naik, besok subsidi diumumin, besoknya lagi aturan baru keluar. Ini bikin rakyat bingung dan gak percaya penuh sama sistem. Politik vs rakyat. Siapa untung? Dan peran anak muda di politik. Sekarang, anak muda punya peran penting. Lo nggak harus jadi politisi buat ikut serta dalam politik. Bikin konten, bikin gerakan. Ikut komunitas sosial itu semua bagian dari proses politik. Anak muda bisa jadi kekuatan penyimbang. Karena kita bisa ngebaca informasi lebih cepat, kebongkar hoax, dan berani ngomong hal yang kadang orang tua kita nggak berani sampaikan. Jadi bro, politik Indonesia itu kompleks. Tapi bukan berarti kita harus quit. Justru karena banyak masalah, kita harus lebih peduli. Channel ini bukan buat nyebar provokasi, tapi kita pengen jadi tempat lo semua berpikir lebih jernih, kritis, dan terbuka. Karena politik itu nggak jauh dari hidup kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuma di Kita Bahas.